Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, salam Pancasila. Anak-anakku yang saya sayangi, pada video kali ini kita masih akan belajar tentang materi pelajaran PPKN kelas 7 bab 2 tentang norma dan keadilan. Anak-anak, pada video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian norma. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Anak-anak yang saya sayangi, masih ingat ya gambar ini? Oke, ini adalah berbagai macam bentuk penerapan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau kalian ingin tahu masing-masing gambar ini mencerminkan norma apa saja, maka kalian harus belajar terlebih dahulu tentang macam-macam norma. Oke. Anak-anak masih ingat ya peta konsep kita bahwa norma ini bisa dibedakan norma secara umum berdasarkan isinya, kemudian norma dalam masyarakat, lalu berdasarkan kekuatan yang mengikatnya. Oke, langsung saja ya anak-anak. Macam-macam norma secara umum, norma terbagi menjadi dua, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Misalnya dalam bidang olahraga, dalam bidang pendidikan, ataupun dalam bidang sekolah. Contohnya anak-anak dalam bidang olahraga, misalnya aturan yang berlaku dalam olahraga sepak bola akan berbeda dengan aturan yang berlaku dalam olahraga tenis, misalnya seperti itu. Kemudian dalam bidang pendidikan atau bidang sekolah juga sama. Misalnya saja satu sekolah ini atau misalnya sekolah SMP seragamnya ini memakai atasan putih kemudian bawahannya berwarna biru. Tetapi kalau SD atasannya putih bawahnya berwarna merah. Nah, itu adalah aturan khusus yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Nah, kemudian norma secara umum ini ya norma yang bersifat umum atau universal. Contohnya anak-anak misalnya norma yang dipakai oleh semua orang. Misalnya saja contohnya begini. Masyarakat atau orang-orang harus memakai pakaian yang rapi dan sopan ketika pergi keluar rumah. Misalnya seperti itu. Atau anak-anak yang mau bersekolah ini harus memakai seragam sekolah, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini adalah aturan yang umum atau norma yang umum. Kok seragam sekolah jadi norma yang umum juga? Padahal kalau sekolah tadi ada aturan yang khusus. Misalnya saja, tadi kalau sekolah SMP bawahannya biru, kemudian SD bawahannya merah, atau mungkin di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain ada seragam khasnya, misalnya seperti itu. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya norma berdasarkan isinya atau isi pokoknya. Norma itu bisa berupa perintah, norma juga bisa berupa larangan. Nah, kalau yang berupa perintah ini biasanya berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dianggap baik, seperti contohnya menghormati orang tua, ya. Kita diperintahkan untuk menghormati orang tua. Misalnya dalam agama kita diperintahkan untuk sholat, ya, bagi yang Muslim atau mungkin bagi yang Kristen, Katolik diperintahkan untuk beribadah di gereja seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian norma yang berupa larangan biasanya berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dianggap tidak baik. Seperti contohnya tidak boleh mencontek, ya kan? Kalau mencontek berarti
Artinya bahwa siswa tersebut tidak jujur dalam mengerjakan ulangannya. Akibatnya nilainya bisa menjadi mungkin dikasih 0 karena ketahuan mencontek, atau mungkin akhirnya tidak lulus pada mata ujian tersebut dan lain sebagainya ya. Kemudian tidak boleh mencuri atau tidak boleh meludah, karena kalau misalkan mencuri otomatis ya nanti akan masuk penjara misalnya seperti itu, atau akan dihukum. Kalau meludah nanti dianggap tidak sopan, mencemarkan penyakit ya kan, kuman, bakteri dan lain sebagainya. Oke. Lalu anak-anak, macam-macam norma yang lain. Norma dalam masyarakat tadi ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, kita akan belajar tentang norma agama dulu. Apa sih norma agama? Ini dia. Norma agama adalah sekumpulan kaidah, petunjuk hidup, atau aturan-aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Ya, karena berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, biasanya sumbernya adalah wahyu Tuhan. Kalau umat Islam biasanya, bukan biasanya ya, tapi kalau umat Islam sumbernya adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Contohnya norma agama, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keyakinannya masing-masing, saling menghormati dan menghargai antar sesama, melarang dan mencegah agar tidak bertindak keji dan lain-lain yang biasanya diatur dalam hukum agama masing-masing. Nah, sanksinya karena kalau sanksi terhadap pelanggaran norma agama ini biasanya tidak diterima secara langsung ya, melainkan dia berdosa, kemudian diancam masuk neraka atau hukuman-hukuman yang lainnya. Lalu anak-anak, yang harus kita ketahui bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada satu agama, tetapi negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditegaskan dalam sila pertama Pancasila yang bunyinya adalah, hafal nggak ya? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI itu singkatan dari Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945. Bunyinya adalah bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti negara ini percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu pasal 29 ayat 2 ya anak-anak ini berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia ada beberapa agama ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, lalu ada Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat. Nah, oleh sebab itu, maka pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Oke, kemudian ini tadi sumber dari norma agama. Kalau Islam berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dari kitab sucinya ya. Kemudian Kristen dan Katolik dari kitab sucinya yaitu Alkitab, Hindu dari kitab suci Weda, Buddha dari kitab suci Tripitaka, lalu Konghucu berasal dari Shishobuji. Oke. Lanjut ke norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Ya, jadi norma kesopanan ini mengatur tentang aturan-aturan dalam pergaulan sehari-hari kita. Hakikatnya, norma kesopanan ini adalah kepantasan, kepatutan, juga kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, misalnya tidak meludah di sembarang tempat, ya kan? Kalau misalnya kita meludah di sembarang tempat, biasanya kita akan dianggap tidak sopan. Kemudian berpakaian rapi, lalu tidak bersikap sombong, ya.
Sanksinya bisa dicemooh, diejek, ya. Kalau misalkan kita sombong, contohnya ya, biasanya kita akan diejek ya sama teman-teman kita. Karena sombong juga biasanya kita tidak disenangi, ya kan? Dan bisa jadi dikucilkan dari pergaulan. Bisa juga sanksi yang lain dari norma kesopanan ini adalah ditegur dan lain sebagainya, ya kan? Misalnya saja kita meludah sembarangan, kemudian kok kita dianggap gimana gitu ya? Mungkin ada orang yang tidak suka, kemudian menganggap bahwa perilaku tersebut tidak sopan, kita dianggap tidak sopan, ya. Bisa jadi karena kita tidak sopan, akhirnya kita dikucilkan dari masyarakat. Bisa jadi seperti itu, anak-anak. Oke? Kemudian, sumber norma kesopanan adalah keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kenapa anak-anak? Karena satu tempat dengan tempat yang lainnya berbeda-beda. Bisa jadi anak-anak di tempat yang satu ada suatu hal yang dianggap tidak sopan. Tetapi di tempat lain, hal yang dianggap tidak sopan ini bisa jadi dianggap biasa saja. Gitu. Karena apa? Karena pergaulan manusia, ya, pergaulan sehari-hari manusia antara satu daerah dengan daerah lain itu tidak sama. Nah, anak-anak, norma kesopanan ini juga biasa disebut dengan sopan santun, tata krama, kebiasaan, atau adat istiadat, gitu ya. Nah, oke, tugas yang kedua yaitu kalian harus mencari perbedaan antara kebiasaan dan adat istiadat, ya. Ada kebiasaan, ada adat istiadat, ini carilah perbedaannya itu apa, kemudian sertakan contohnya, berilah contohnya masing-masing. Kebiasaan itu contohnya apa, adat istiadat itu contohnya apa. Contohnya, kalian boleh menulis 2 contoh ya anak-anak, tidak perlu banyak-banyak, mau lebih dari 2 juga boleh, tapi paling sedikit kalian sertakan 2 contoh, oke? Kebiasaan contohnya 2, adat istiadat contohnya juga 2. Lalu perbedaannya apa, begitu ya? Tulis tugas kalian di buku tulis PPKN, oke? Kemudian yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan anak-anak adalah aturan mengenai tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Jadi untuk mengingat-ingat nih anak-anak, contohnya norma kesusilaan ini adalah hal-hal yang datangnya dari hati nurani kita masing-masing anak-anak, ya. Contohnya apa? Contohnya seperti bertindak jujur, mencintai sesama manusia, tidak menyakiti orang lain, kemudian menolong orang yang kesusahan, melindungi orang yang tertindas, lalu membantu orang buta yang menyeberang, dan tidak menghina orang lain, dan lain sebagainya. Misalnya bertindak jujur tadi anak-anak, kalau misalnya kita tidak jujur, biasanya kan di hati itu rasanya nanti akan bagaimana begitu ya, entah itu gelisah atau mungkin rasa tidak enak. Nah, berarti ini suara hati nurani kita atau suara hati kolbu manusia, ya, hati kita ini mengatakan bahwa kalau berbohong itu sebetulnya tidak baik, ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus bertindak jujur, gitu ya anak-anak. Nah, sanksinya ini biasanya berupa penyesalan, ya, siksaan batin, perasaan tidak tentram, resah, gelisah tadi ya. Misalnya
kita berbohong tadi ya. Kalau berbohong rasanya akan gelisah, tidak tentram gitu ya. Kemudian ketika kebohongan kita terungkap, misalnya kita ketahuan bohong, nanti pastinya kita akan merasa menyesal ya di dalam hati. Nah, itu contoh sanksinya. Nah, karena sanksi-sanksi ini berasal dari dalam diri kita sendiri anak-anak, maka sanksi norma kesusilaan ini bersifat otonom. Otonom ini artinya bahwa hukuman dari pelanggaran norma kesusilaan tadi itu hukumannya berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, anak-anak yang perlu kalian ketahui, kehadiran norma kesusilaan ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Tentu saja ya, misalnya kita menolong orang yang kesusahan, kita tidak perlu kemudian melihat apakah orang ini laki-laki atau apakah orang ini perempuan. Masa sih kalau misalnya saja kita perempuan, kemudian kita membedakan kalau bukan perempuan, saya nggak mau menolong gitu. Tidak boleh seperti itu juga ya, karena untuk menolong orang kita harus menolong semuanya tanpa membedakan jenis kelamin ataupun suku bangsanya. Misalnya seperti di Indonesia contohnya. Indonesia ini banyak sekali suku bangsa, ya kan? Ada suku Jawa, Madura, suku Batak, suku Minangkabau, suku Sunda, suku Betawi, dan lain sebagainya. Nah, masa sih kalau misalkan ada orang yang kesusahan tapi berbeda suku dengan kita tidak mau membantu? Tidak boleh ya anak-anak. Kita harus membantu siapapun, kita harus menolong siapapun tanpa membedakan suku bangsanya, juga tanpa membedakan jenis kelaminnya. Oke. Anak-anak, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa norma kesusilaan ini adalah bisikan suara hati nurani. Kalau tadi norma kesopanan itu aturan pergaulan hidup dalam keseharian kita, kalau norma kesusilaan ini merupakan bisikan suara hati nurani. Karena suara hati nurani ini merupakan suara kejujuran yang akan mengarahkan manusia pada kebaikan. Oke? Nah, selanjutnya norma hukum. Anak-anak, norma hukum adalah aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau lembaga yang berwenang serta bersifat mengikat dan memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oke, anak-anak, perbedaan norma hukum dengan ketiga norma yang sebelumnya, norma hukum ini sifatnya mengikat dan memaksa, ya anak-anak. Kemudian dia dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini bisa lembaga negara. Kalau lembaga negara ini contohnya misalnya pemerintah, bisa juga lembaga yang berwenang, misalnya sekolah, pihak sekolah ya, itu bisa juga membuat norma hukum. Kalau sekolah contohnya apa ya anak-anak? Kalau sekolah membuat norma hukum ini misalnya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu merupakan contoh dari norma hukum yang dibuat oleh lembaga sekolah. Tata tertib sekolah itu kan sifatnya memaksa ya. Misalnya begini, setiap hari Senin anak-anak memakai seragam lengkap, putih, biru, bawahan biru misalnya untuk yang SMP, setingkat SMP ya. Kemudian sepatu hitam, kaos kaki putih. Coba misalnya kalau kalian memakai sepatu putih, padahal aturannya adalah siswa itu harus memakai sepatu hitam. Maka otomatis kalian melanggar tata tertib sekolah dan biasanya pastinya akan
mendapatkan hukuman. Nah, itu adalah contoh norma hukum yang dibuat oleh lembaga sekolah yang sifatnya memaksa. Jadi, ingat-ingat bahwa norma hukum itu cirinya dia mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang, kemudian bersifat mengikat dan memaksa, ya, ada sanksi yang tegas, kemudian perintah dan larangan dalam norma hukum ini harus ditaati oleh masyarakat. Contohnya, misalnya menaati peraturan lalu lintas. Kalau misalnya saja kalau ada lampu merah kemudian kita menerobos, ya, kita tetap jalan, maka akan ditilang, ya. Nah, itu kan sifatnya memaksa. Oke, dan harus ditaati ya, anak-anak. Membayar pajak tepat waktu, tidak mencuri, kalau ketahuan mencuri ditangkap Pak polisi, ya kan? Kemudian bisa dipenjara seperti itu. Oke, anak-anak, norma hukum ini penting dalam kehidupan bermasyarakat karena norma hukum bisa memberikan rasa yang aman, ya. Misalnya saja aturan tidak boleh mencuri, ya kan? Ketika ada aturan tidak boleh mencuri, kemudian orang-orang menaati aturan tersebut, maka tidak ada lagi pencuri-pencuri yang berkeliaran. Nah, otomatis lingkungan akan aman. Maka masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan merasa aman. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian memberikan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya saja ada aturan bahwa anak-anak Indonesia harus sekolah, ada wajib belajar selama 9 tahun, ya kan? Belajar ini kan merupakan hak asasi manusia, ya. Sehingga dengan adanya aturan yang mewajibkan anak-anak untuk sekolah, maka kita melindungi, dengan adanya norma hukum ini, kita melindungi hak asasi manusia, ya. Kemudian norma hukum juga menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga kehidupan yang harmonis. Lalu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, ya. Misalnya saja apa ya, anak-anak? Contohnya misalnya di lingkungan sekolah ada aturan bahwa kalau tidak memakai sepatu berwarna hitam, maka semua anak akan dihukum. Anak-anak yang melanggar peraturan tersebut akan dihukum, sekalipun mungkin dia adalah anaknya guru atau mungkin dia hanya anak yang bukan anak guru, ya. Atau mungkin di sekolah itu ada kelas unggulan dan kelas yang tidak unggulan. Siapapun yang tidak memakai sepatu berwarna hitam, ya, atau sepatunya yang dipakai itu ada warna yang lain, maka dia akan dihukum tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya, tanpa membedakan ini anak siapa, ya, atau ini dari kelas mana gitu, tetapi aturan tersebut untuk semuanya, ya. Jadi memberikan rasa adil begitu. Oke. Sanksi dari pelanggaran norma hukum ini berupa ancaman hukuman, ya, seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Nah, sanksinya ini bersifat heteronom, anak-anak. Artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, misalnya saja kekuasaan negara. Kalau misalnya ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang tidak membayar pajak dan lain-lain, ya, yang berhubungan dengan kepolisian, seperti itu. Kemudian heteronom ini juga berarti bahwa hukumannya ini bisa berbeda-beda sesuai dengan
pelanggarannya, gitu ya anak-anak. Jadi antara pelanggaran yang satu dengan yang lain bisa berbeda tergantung dengan jenis pelanggarannya. Oke. Nah, pelanggar dari norma hukum ini ditindak tegas oleh penegak hukum. Penegak hukum itu biasanya kepolisian dan diproses di pengadilan. Sumber norma hukum ini bisa berasal dari peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan juga agama. Nah, lalu sifat norma hukum ini bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Perintah ini misalnya kalau mengendarai sepeda motor harus memakai helm. Nah, ini merupakan perintah. Kalau larangan, misalnya orang-orang yang berkendara sepeda motor atau menaiki sepeda motor dilarang menggunakan handphone ya pada saat mengendarai sepeda motor, atau dilarang menelpon, atau dilarang berboncengan 3 misalnya. Nah, itu adalah contoh norma hukum yang berupa larangan. Oke, anak-anak, untuk kalian ketahui saja bahwa hukum itu ada yang namanya hukum privat dan ada yang namanya hukum publik. Sumber hukumnya itu juga ada 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Ini hanya sekilas saja ya anak-anak. Lalu anak-anak, norma berdasarkan kekuatan mengikatnya, ini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah cara, yang disebut juga usage. Nah, cara ini adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat dan bersifat perorangan. Contohnya adalah cara makan, cara berpakaian, dan cara menelpon. Cara makan biasanya dari satu daerah dengan daerah lain bisa jadi berbeda. Misalnya kalau di Indonesia orang biasa memakai sendok, atau orang biasa makan dengan menggunakan tangan atau muluk ya dalam bahasa Jawanya. Oke. Tetapi mungkin kalau di Jepang atau di Cina atau di Korea misalnya, orang biasa memakai sumpit, ya kan? Nah, ini cara makan yang berbeda-beda sesuai dengan adat dan daerahnya masing-masing. Cara berpakaiannya juga sama. Misalnya kalau di Jawa kita biasa memakai jare, kemudian kebaya, tapi mungkin kalau di Jepang baju adatnya adalah kimono dan lain sebagainya. Oke. Lanjut ke tingkatan yang kedua, yaitu kebiasaan atau folkways. Kebiasaan ini adalah suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas serta dianggap baik. Karena kebiasaan berarti dia dilakukan berulang-ulang, bentuknya juga sama, dan kita melakukan itu secara sadar, gitu ya. Tujuannya juga jelas dan tujuannya juga baik. Contohnya, kalau kita mau bertamu, biasanya kalau Muslim ya setelah ketok pintu atau langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum, tok 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 tok, gitu ya. Atau mungkin mengetuk pintu, tok 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 tok, selamat pagi. Atau mungkin kalau orang Jawa, kula nuwun, gitu ya. Mengetuk pintu saat bertamu ini adalah kebiasaan yang dianggap baik, gitu ya. Ini salah satu contohnya saja. Lalu ada tata kelakuan atau mores, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan ini ada unsur yang memaksa anak-anak atau melarang suatu perbuatan. Nah, karena ada unsur memaksa atau melarang,
Ini kurang lebih sama dengan norma hukum yang tadi ya, karena norma hukum yang tadi juga sifatnya, salah satu sifatnya adalah memaksa, ya. Nah, contoh dari tata kelakuan ini adalah misalnya larangan berjudi dan larangan minum minuman keras, seperti itu, oke? Kemudian yang terakhir atau tingkatan yang terakhir dari norma berdasarkan kekuatan mengikatnya adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat ini adalah tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat serta mengikat peri kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apabila terjadi pelanggaran, sanksi diberikan oleh orang yang paling mengetahui seluk-beluk adat seperti pemimpin adat, pemangku adat, dan kepala suku. Otomatis ya Nana, kalau ada pelanggaran terhadap adat istiadat tertentu, maka yang paling mengetahui adalah pemimpin adatnya, pemangku adatnya, atau kepala sukunya. Oke. Baik, anak-anak, tadi kita sudah belajar macam-macam norma dalam masyarakat, ya. Nah, sekarang kesimpulannya, dari berbagai macam norma dan juga dari pengertian norma yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan anak-anak bahwa norma ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat supaya tercipta ketertiban dan juga keadilan dalam masyarakat. Itu adalah fungsi dari norma. Kemudian, norma bertujuan ya untuk membuat atau untuk menciptakan masyarakat yang tertib, ya, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dan norma ini tujuannya juga sebagai atau untuk menjadi pedoman, arahan dasar bagi masyarakat supaya tadi tercipta masyarakat yang teratur juga tentram. Karena kalau sudah tertib, ada keadilan, maka kalau sudah tertib akan teratur, ya kan? Nah, kalau sudah tertib, sudah adil, sudah teratur, maka masyarakat akan menjadi rukun, damai, tentram, ya, sehingga akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu anak-anak. Oke, selanjutnya norma bermanfaat. Nah, manfaatnya juga sama anak-anak. Manfaatnya adalah untuk menciptakan ketertiban, menciptakan keadilan, tetapi di sini tidak hanya itu ya anak-anak, bahwa norma dalam kehidupan masyarakat ini manfaatnya yang pertama mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat, ya kan? Kemudian meningkatkan kerukunan antar warga negara sehingga kalau tercipta kerukunan antar warga negara maka akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu manfaat yang lain adalah membatasi perilaku warga supaya tidak menyimpang, lalu bisa menjadikan manusia yang beriman serta bertakwa, ya. Ini adalah manfaat kita mematuhi norma agama, kemudian mengendalikan sikap, ucapan, dan juga perilaku melalui teguran hati. Ini kaitannya dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan, ya. Lalu terwujudnya ketertiban juga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi kepentingan atau hak orang lain. Nah, itu tadi manfaat dari norma yang sebaiknya norma-norma yang ada dalam masyarakat ini tetap kita jaga, tetap kita patuhi, ya kan anak-anak? Karena sekarang kalian sudah mengetahui apa itu norma, kemudian macam-macamnya norma. Nah,
Nanti kita akan belajar arti penting norma, tetapi tidak di video ini ya, melainkan di video berikutnya. Karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like juga video ini, lalu bunyikan loncengnya supaya nanti ketika saya mengupload video berikutnya atau video pembelajaran berikutnya, kalian sudah langsung menerima notifikasi dan bisa belajar lebih dulu daripada teman-teman kalian yang lainnya. Oke, anak-anak. Kalau begitu, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang macam-macam norma telah selesai. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Jika nanti ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Tetap semangat belajar, tetaplah menghebat karena kalian adalah anak-anak Indonesia yang hebat dan bermartabat. Sekali lagi terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.